Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor 398 ini yang dihuni, ada 22 pulau terluar. Ini kan juga penting bagi anak-anak bangsa untuk punya akses kepada perpustakaan. Kalau kita tulis prompt yang tertentu menggunakan ChatGPT contohnya, lebih membantu. Tapi of course ada tantangan bagaimana mengenai penggunaan. Demikian sahabat bangsa. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, angin sepoi membawa tenang. Mari berbagi, mari berkembang. Di KPDI kita gemakan semangat cemerlang. perguruan tinggi, khususnya dalam konteks pembelajaran digital. Kemudian untuk mengidentifikasi transformasi atau perubahan peran dari pustakawan sebagai akibat dari implementasi teknologi AI dalam layanan perpustakaan digital. Yang dijadikan fasilitator dalam gaji literasi digital chapter Sumatera Utara adalah seseorang yang memang content creator yang sudah memiliki banyak engagement ya. Nah, beda halnya dengan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat itu jangan untuk membrandingkan UMKM, mereka masih memiliki keterbatasan dalam mengakses internet contohnya. Nah, makanya yang dijadikan fokus di sana adalah bagaimana cara penguasaan internet untuk beberapa hal yang bisa diaplikasikan di pesantren. Salah satunya di pesantren, pengenalan media di pesantren tidak seperti itu, tapi kita temanya itu berdasarkan di sini temanya itu ngaji literasi digital. Jadi kalau misalnya diksinya ngaji akan cenderung mudah diterima khususnya oleh kiai dan nanti akan diimplementasikan oleh para santri atau pesantren itu sendiri. Action research, di mana langsung mewawancarai begitu ya, baik itu sebagai eksekutor utamanya yakni Duta Santri Nasional ataupun pesantren-pesantren yang memang sudah didatangi oleh Kominfo RI dan juga Duta Santri Nasional itu sendiri. Jadi bagaimana nih responnya kira-kira setelah mengikuti program ini? Kami juga mengadakan, kami di sini dapatnya Duta Santri Nasional begitu ya. Boleh menghadap ke sini Pak Bu agak. Prediksi hasil dan bisa menghasilkan suatu kesimpulan di mana kita menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan. Coba ya, itu di semua aktivitas perpustakaan semuanya serba dihitung. Orang masuk dihitung, orang baca buku di tempat dihitung, orang minjem dihitung. Ya, orang masuk ke ruangan khusus, misalnya kita punya ruangan khusus yang hanya bisa diakses untuk orang-orang tertentu, itu dihitung. Pokoknya semuanya serba dihitung. Kenapa? Karena itu nanti semua berguna buat kita di statistik. Di mana statistik itu nanti kita pakai sebagai daya tawar kita ke pimpinan. Gitu. Sehingga ketika kita mengajukan sesuatu, nambah ruangan, nambah kursi, nambah buku, bidang tertentu semua ada dasar ilmiahnya. Lebih keren kalau penggunanya OpenAI itu masih ada pakai tapi dia login. Nah, ini jadi ide buat teman-teman. Kalau teman-teman yang menggunakan sistem otomasi, bikin misalnya akan lebih baik kalau kita bisa mendorong misalnya login. Karena dengan login kita bisa dapat data aktivitas dia dengan baik. Jadi kita akan anonimus misalnya tapi sudah spesifik. Nah, ini bagian dari contoh semakin banyak user
sebenarnya tadi yang menarik kalau buat saya di situ. Kemudian ketika saya baca juga ada hal menarik juga. Jadi di situ Mas Zawawi bilang tugas pustakawan itu salah satunya adalah dengan membantu membangun alur aplikasi. Gitu. Nah itu inspirasi lagi. Cuma di situ di dalam artikelnya Mas Zawawi menggunakan pustakawan digital. Saya mau protes, salah Mas. Yang benar adalah sistem librarian. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di dunia komunitas ekosistem perpustakaan sedunia sejak tahun 2002 itu muncul istilah baru namanya pustakawan sistem atau sistem librarian, di mana tugasnya adalah dia seorang pustakawan tapi ngurusin IT di perusahaan. Ya, jadi implementasi IT di perusahaan itu semakin kompleks. Teman-teman susah berharap dari orang luar. Keduanya adalah peningkatan infrastruktur dan literasi digital. Kemudian perpustakaan digital ini masih bersifat administratif, bukan interaktif dengan serena. Kemudian akses internet tinggi bagi karya ilmiah masih relatif dan kualitas. Tantangan di depan bahwasanya pustaka sekarang itu lebih aktif dalam digitalisasi atau digital edit. Nah, membutuhkan solusi yang sangat cerdas sehingga terbentuklah Dapur AI. PBI 16 bahkan bisa versi yang lebih lengkap, jadi 43 jadi dimasukkan di laptop, maka itu yang nanti dipakai seolah-olah bahwa kita ini sebagai musuh. Cuma kita hanya gunakan nanti untuk pengolahan tanah. Ketiga, dengan total skor 599 diraih oleh makalah berjudul Perancangan Sistem Jaringan Privat 4G LTE berbasis Universal Software Radio Peripheral untuk Ketahanan dan Keamanan Aksesibilitas Perpustakaan Digital yang dipresentasikan oleh Saudara Suryadi. Selamat. Oke. Dengan total skor 740 dari Serambi Pesantren ke Jagat Raya, optimalisasi kolaborasi Pentahelix untuk penguatan literasi media, data, dan kecerdasan buatan di lingkungan pesantren yang dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Fahmi Reksa Al-Farisi. Terima kasih, selamat. Kelompok paper KPDI ke-16 tahun 2025 diraih oleh analisis trigram dan topik modeling terhadap dokumen kebijakan etika AI global, implikasi prinsip khas bagi tata kelola perpustakaan digital yang dipresentasikan oleh Saudara Yaya Ovia Maguri. Oke, ini Bitoyo, Widi, Atmoko, tingkatan aksesibilitas informasi.